kami dihijrahkan ke MAN. Nah, Keman. MAN saat itu belum berpikir adiwiyata, Bu. Iya. Belum berpikir adiwiyata, jadi begitu saya ke situ langsung Membenahi dulu ya. iya, menanam pohon, kembang dan lain-lainnya. Alhamdulillah langsung ke kejelah adiwiyata tingkat provinsi. Iya. Karena kalau MAN kan langsung provinsi, Bu. Iya. Iya. Dia tidak di kabupaten lagi ya, Pak Tidak ya? lagi Iya. provinsi 1 tahun, kemudian langsung menghantarkan ke nasional. Alhamdulillah, Bu, kita di nasional ya selama ini kita belum pernah salaman dengan Menteri Lingkungan Hidup, Bu ya. Iya. Alhamdulillah kemarin kita bersalaman dan menerima piagam penghargaan. Iya, gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun bersama saya Mela Basyar dalam Ngopi, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, saat ini telah hadir narasumber podcast kita Bapak Ihsanuddin MPD, Kepala Madrasah MAN 1 Lampung Barat. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan ya Pak ya, Ya, bincang-bincang siap. terkait program unggulan, terkait kepemimpinan dan terkait dengan prestasi Ya, yang siap, ada di MAN 1 Lampung Barat. Lampung Barat ya. Baik Bapak, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Bagaimana sejarah berdirinya MAN 1 Lampung Barat Pak? Bisa diceritakan? Terima kasih Bu Mel. Ya. Sejarahnya berdirinya MAN 1 Lampung Barat itu awalnya bukan langsung penegrian, Iya. ya, tapi itu sekolah madrasah swasta dulu. Swasta, berawal dari swasta ya Pak? Dari swasta. Nah, itu dinegrikan tahun 1997. 97. Ya, sebelumnya itu sudah penegrian dah beberapa tahun yang lalu. Ya. Untuk program unggulan Pak. Ya, Kita program beralih unggulan, ke ya. unggulan. Apa saja yang menjadi Ya. program unggulan di masa kepemimpinan Bapak? Ya, terima kasih. Program unggulan kita itu sesuai dengan visi misinya, karena visi kita adalah terwujudnya madrasah yang islami, madrasah yang unggul, madrasah yang berwawasan lingkungan. Nah, jadi kita punya unggulan yang pertama adalah kelas olimpiade. Kelas Ya, olimpiade. Olimpiade itu sebagai wadah siswa-siswi yang berkompetensi di bidang sains. Ya. Ya, untuk lomba SM, OSN, nah kita bukan wadah khusus. Iya. Kemudian yang kedua adalah kelas tahfiz. Nah, kelas tahfiz. Kelas tahfiz itu memberi wadah kepada siswa-siswi yang mendaftar di MAN yang sudah punya modal 1 juz minimal. Nah, kita buatkan wadah khusus. Kemudian kita juga punya kelas unggulan robotik. Robotik. Ya, robotik yang mungkin alhamdulillah saat ini sudah bisa memberi prestasi MAN 1 Lampung Barat. Jadi untuk membuat wadah kepada siswa-siswi yang gemar di robotik. Di robotik. Ya. Kemudian yang terakhir kita juga punya kelas berasrama. Iya. Ya, untuk menampung siswa-siswi yang jauh alamatnya dari MAN 1 Lampung Barat. Gitu kira. Ya. Jadi 4 kelas ini artinya memang ada khusus ya Pak ya. Ada. Setiap kelas itu ada, Iya. misalnya tadi Bapak jelaskan tentang robotik. Jadi di kelas itu memang khusus. Iya, dia robotik ya, robotik. Apa yang ditawarkan? Apa keunggulannya Pak dari masing-masing kelas ini? Dari kelas tahfiz ya. Iya. Kelas tahfiz kita memberikan wadah kepada siswa-siswi yang sudah punya modal itu tahfiz minimal 1 juz. Karena orang tua ini kadang-kadang anaknya sudah punya modal 1 juz, sungguh sayang kalau tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan, Nah, makanya benar kita ini salah satu juga aspirasi teman-teman orang tua siswa. Nah, supaya untuk membuat surat kelas tahfiz. Iya. Dan ini juga merupakan program unggulan Pak Kanwil kita. Iya. Ya, kelas tahfiz ya. Kemudian kelas IPA, kelas sains, ya, kelas olimpiade. Ini sengaja kita buat wadah khusus itu, Bu. Iya. Khusus kita hanya ngambil satu kelas itu ada 25. 25 Iya, siswa. 2 siswa.
Itu kita gembleng itu terkait dengan untuk ikuti lomba KSM, kemudian OSN, kemudian MyRes. Kemudian yang lebih penting lagi, alumni di kelas itu adalah untuk menuju siswa menuju perguruan tinggi yang favorit. Ya, ketika tamat dari situ, kira-kira seperti itu. Kemudian kita ada kelas berasrama ya. Asrama. Ya, kelas berasrama. Jadi kelas berasrama itu adalah kurikulumnya sama seperti di pondok pesantren. Jadi sampai jam 10 malam kita belajar. Ya, belajar kitab kuning, belajar fikih, benda-benda ilmu agama. Kira-kira seperti itu. Terus kelas robotik ya? Ya, yang kelas robotik. Yang kelas robotik adalah untuk memberi wadah siswa-siswi yang memang gemar di robotik. Ya, tujuannya setiap tahun biar kita ngirim robotik. Karena setiap tahun tuh ada event Bu kita. Ada event ya? Ada event di tingkat baik nasional. Iya, tingkat nasional mau di tingkat Iya. internasional. Gitu, seperti itu. Sejauh ini Pak, prestasi apa yang sudah diraih MAN 1 Lampung Barat terkait dengan ada kelas-kelas yang memang khusus seperti ini ya Pak ya? Tentu saja akan banyak siswa berprestasi karena memang digembleng khusus ya Pak. Iya, benar. Bisa dijelaskan prestasi apa saja? Jadi prestasi yang dari kelas Olimpiade, ya alhamdulillah ini selama kepemimpinan saya ini alhamdulillah ini bisa KSM ke nasional. Sebelumnya belum pernah Bu. Belum pernah selama berdirinya MAN itu belum pernah. Jadi alhamdulillah dengan adanya kelas Olimpiade ini alhamdulillah kemarin alhamdulillah ya nggak kalah dengan SMA Al-Kausar ya kan kita bisa ke nasional. Jadi ada keinginan yang kuat ya Pak untuk bisa sejajar dengan sekolah-sekolah yang misalnya di kota-kota besar, kalau bahkan di Lampung bersaing di provinsi Lampung sendiri ya Pak ya. Ya gitu. Apa yang mendasari Bapak bisa untuk terus membuat sekolah menelurkan siswa-siswa berprestasi Pak? Apa yang menjadi tekad? Iya, yang menjadi tekad yang jelas saya harus punya kebanggaan ketika bertugas, pindah tugas itu harus punya prestasi. Harus meninggalkan. Iya, harus meninggalkan kenangan yang terbaik, kira-kira seperti itu, yang terbaik. Jadi sebelum saya dimankan di MIN 1 juga Bu. MIN 1 Lampung Barat? Iya, MIN 1 Lampung Barat. Saya sempat mengantarkan adiwiyata tingkat kabupaten Bu. Tingkat kabupaten. Ketika kabupaten sudah kami hantarkan, tinggal 5 SK-nya itu Bu, dari Pak Bupati, kami dihijrahkan ke MAN. MAN saat itu belum berpikir adiwiyata Bu. Belum berpikir adiwiyata, jadi begitu saya ke situ langsung membenahi dulu ya. Iya, menanam pohon, kembang dan lain-lainnya. Alhamdulillah langsung kejelah adiwiyata tingkat provinsi. Karena kalau MAN kan langsung provinsi Bu. Dia tidak di kabupaten lagi ya Pak tidak lagi provinsi 1 tahun, kemudian langsung menghantarkan ke nasional, Dan di tingkat nasional bagaimana Pak? Alhamdulillah Bu, kita di nasional ya selama ini kita belum pernah salaman dengan Menteri Lingkungan Hidup Bu ya. Alhamdulillah kemarin kita bersalaman dan menerima piagam penghargaan. Dari Kanwil kemarin didampingi oleh Pak Haji Nopran kemarin. Suatu kebanggaan tentunya suatu kebanggaan. Nah, kemudian wadah yang robotik Bu ya. Yang robotik. Alhamdulillah dengan adanya kelas robotik ini juga alhamdulillah bisa menurunkan prestasi yang luar biasa. Yang sekolah-sekolah lain di Lampung Barat ini Bu ya di SMA, di SMK itu seharusnya kan malah ada robotik ya. Nah, malah justru ini kita ambil robotik ini sekolah madrasah. Di madrasah. Sekolah madrasah kita kemarin ikut lomba di Jakarta, dipandu, dibimbing oleh Kampung Robotik. Alhamdulillah kita mendapat juara emas. Juara emas ya Pak? Juara emas ya. Luar biasa. Juara emas Barat, juara emas. Kedepan apa Pak target terkait dengan program-program yang udah dirintis bahkan memang sudah terbukti prestasi-prestasi ya Pak? Ya, ke depan minimal kami tetap mempertahankan prestasi yang sudah kami raih. Lebih daripada itu kita akan menambah prestasi lagi karena adiwiyata ini Bu ya. Adiwiyata ini kan terus Bu ini Bu. Terus mulai dari kabupaten, provinsi, nasional. Nah, tahun depan 2025 kami ini harus mengikuti adiwiyata tingkat mandiri.
Tingkat mandiri. Tingkat mandiri. Seperti apa itu, Pak? Tingkat mandiri itu di atasnya nasional. Di atas Di nasional. atas nasional. Jadi namanya mandiri. Tantangannya lebih. Ya, lebih hebat lagi Iya. tantangannya. Seperti apa bisa dijelaskan, Pak? Iya, ya tantangannya kita kalau nasional itu yang dinilai kan hanya sekolah kita sendiri. Iya. Kalau di mandiri ada tambahan, kita harus mempunyai 2 pembinaan sekolah yang harus sudah nasional. Nah, jadi sekolah 2 itu yang sudah nasional itu harus pembinaan kita. Iya. Nah, itu menjadi syarat kita sukses di mandiri. Di mandiri. Sudah dirintis ya, Pak ya? Nah, ini sudah mulai kita rintis, Bu. Sudah mulai rintis. Nah, kemudian nanti, Bu, ini memang luar biasa di Wiyata ini. Nanti setelah mandiri, Bu, 2 tahun kemudian ini tingkat Asia. Tingkat Asia. Adiwa itu tingkat Asia. Nah, ini insya Allah ya kalau kita masih dipercaya di MAN, Iya. yang insya Allah ya akan kita sambung sampai ke Asia. Masya Allah. Nah, Semoga ya, seperti- Pak, terwujud ya. Semoga jadi mohon doanya. Iya. Mudah-mudahan ya nambah tahun, nambah ini lebih maju lagi. Ya, prestasinya semakin Ya, lancar ya. semakin ini karena memang betul, Bu, dengan prestasi berapa tahun ini alhamdulillah ini berkah barokahnya. Ini siswa kita luar biasa, Bu. Iya. Siswa kita luar biasa. Jadi semangatnya ya, Pak ya. iya, penerimaan PDBB-nya, Bu, Iya, yang jelas iya. itu meningkat Nah, meningkat itu- drastis. Iya, itu yang ingin saya tanyakan. Iya, meningkat drastis. Oh, iya. Bagaimana PPDB tahun 2024 ini, Pak? Tahun 2024 ini alhamdulillah kita meningkat drastis, kita dapat menambah 1 kelas. 1 kelas. Jadi yang biasanya itu kita dapat siswa 160-an, Iya. kita alhamdulillah tahun ini menjadi 230. 230. 230. Kita sampai menolak Iya, siswa itu. karena ruangannya tidak ada ruangannya. Kuotanya tidak ada. berapa, Pak? Kotanya kita itu hanya paling sebatas 7 kelas. 7 kelas. 7 kelas. Dan itu terpenuhi ya, Pak. Bahkan ada yang ditolak. Ada yang tolak karena itu sudah kelas besar, Bu. Kita 35. 35. Iya, 35 di Jadi MIS rata-rata itu. 32 ya, Pak? Iya, 32. Nah, kira-kira seperti itu. Ya itu saya amati karena Antusias warga. Antusias warga karena memang mungkin melihat prestasi prestasi tadi itu. Tolak ukurnya itu aja, Pak, di PPDB ya, Pak ya. Iya, di PDBB. Jika ya. memang sampai kita membludak bahkan melampaui kuota, Iya. artinya minat masyarakat Iya. untuk mempercayakan anak-anaknya di sekolah di di mana Man Satu itu Lampung semakin Barat itu tinggi, semakin ya. semakin tinggi. Ya itu tadi mungkin karena prestasi. Iya, karena prestasi. Prestasi. Nah, seperti Ada satu hal yang menarik dari Man Satu Lampung Barat yaitu sekolah Adiwiyata. Iya, iya. Untuk teman-teman misalnya sekolah-sekolah lain ya, Pak ya, di Provinsi Lampung khususnya Iya, iya, bahkan betul. nasional. Iya, iya. Apa tips menjadi sekolah Adiwiyata, Pak? Bisa dijelaskan? Iya. Jadi begini, Bu, sekolah di Wiyata itu sebenarnya bukan barang yang susah sebenarnya, Bu. Iya. Yang penting intinya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten itu mensupport. Mensupport. Ada Iya. sinergitas ya, Pak ya? Iya, itu intinya. Jadi walaupun sekolah itu semangat, tapi Dinas Lingkungan Hidupnya tidak mendukung, itu juga jadi. Nah, tapi alhamdulillah untuk Lampung Barat ini memang luar biasa mensupportnya. Nah, kemudian selain pada itu, nah warga madrasah sendiri, Bu. Iya. Mulai dari kepala, guru, dan siswa ini memang harus satu visi misi ya, satu Pak? visi misi, satu mazhab lah kira-kira. Satu misi. Jadi harus semangatnya sama. Iya. Karena di situ banyak sekali item-item yang dinilai. Iya, harus Ya, dipenuhi tentunya, harus Pak ya? dipenuhi semua itu, sama kayak kita mau namanya akreditasi madrasah. Sama semua diupload, Bu. Semua harus bekerja Iya, semua tentunya ya. diupload. Kita nyiram kembang juga diupload di situ. Seperti itu detailnya, Pak ya? Detailnya seperti itu, Bu. Kita bersihin siring, Iya. itu difoto, dibuat video, diupload. Itu pemberkasannya. Nah, jadi makanya sekolah Adiwiyata itu adalah sebenarnya bukan sekolah yang susah, tidak, ya kan? Jadi sekolah yang bersih, sekolah yang nyaman, sekolah yang hijau. Hanya itu aja Adiwiyata itu. Adiwiyata seperti itu. Berapa luas, Pak, untuk Man Satu Lampung Barat? Itu hampir 1,5 hektar. 1,5 hektar. Iya, cukup lumayan, Bu. Iya. Ininya mengelolanya itu, ya mengelola. Luas itu, Pak. Iya, luas ya, mengelolanya cukup lumayan. Nah, di situ harus hijau. Kembangnya, pot kembang itu harus ada target sekian ribu pot. Ada target? Ada Adiwiyata.
Masya Allah, sedetail itu ya Pak Iya, ya? sedetail itu. Cuma itu tidak juga susah dipenuhi, ya kan? Tidak juga susah dipenuhi. Gitu. Warga sekolahnya sangat sadar kebersihan tentunya Pak ya? Ya, jadi Adiwiyata itu adalah mulai dari siswa, kemudian guru, itu harus sadar kebersihan. Iya. Makanya kita harus punya banyak kotak sampah, ya kan, di mana-mana Yang sudah titik. dipilah-pilih ya Pak ya? Yang tentunya. pilih-pilih. Nah, kita kan punya gazebo ya. Iya. Semua titik gazebo biar nyaman, kita sediakan gazebo. Jadi kalau siswa makan siang itu ya di gazebo Iya. itu. Nah, itu kita sediakan kotak-kotak sampah. Itulah Bu yang susah itu memang namanya orang banyak ya, siswa banyak ya. Karena di rumah juga sampah banyak ya, apalagi di sekolah. Iya. Bagaimana juga Pak untuk menyadarkan siswa bahwa dari awal masuk ke MAN 1 Lampung Barat udah aware maksudnya dengan kebersihan. Bagaimana menanamkan jiwa-jiwa seperti itu? Jadi gini Bu, kita sebelum siswa baru itu kan ada namanya matsama ya. Matsama. Ya, selama 3 hari. Itu siswa selama 3 hari itu udah kita gembleng Bu. Sudah kita gembleng, Adiwiyata itu seperti ini, caranya seperti ini, kader tugas itu seperti ini. Nah, sudah kita gembleng. Jadi begitu dia sudah aktif menjadi siswa MAN 1 Lampung Barat, dia sudah tahu sekolah Adiwiyata itu harus menjaga sampah, harus bersih. Nah, kita seperti itu, ya, menyadarkannya. Jadi otomatis yang menjadi siswa di sana ya Pak ya, memang sudah tertanam dalam dirinya bahwa sekolah mereka yang mereka impikan untuk masuk ke sana itu, masuk ke MAN 1 Lampung Barat itu memang harus punya tanggung jawab di bidang kebersihan dan mendukung program sekolah. Iya, harus mendukung Bu, karena kita juga membuat kader Bu, kader ya, pengkaderan kita buat juga pengkaderan. Sekarang terkait ekskul Pak, ekskulnya tentu saja tadi Bapak ceritakan robotik. Iya, robotik ya. Sudah terbukti berprestasi di kancah nasional. Iya. Untuk ekskul yang menjadi favorit Pak, yang menjadi favorit MAN ya, unggulan ya. Yang menarik bagi masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya di jadi MAN 1 gini Lampung Bu, Barat. kita punya ekskul semuanya itu sekolah ekskul Bu. Iya, sekolah ekskul, makanya sekolah itu sibuk pagi sampai jam 5 itu kadang ini masih ada siswanya. Jadi yang pertama yang menjadi favorit itu adalah kita punya ekskul Paskibraka Bu. Punya Paskibraka. Paskibraka, kita punya ekskul Paskibraka. Alhamdulillah kita itu Bu, walaupun sekolah kita di tengah-tengah kebun jauh dari provinsi, kita tiap tahun kita ada perwakilan Paskib tingkat provinsi. Selalu ada Pak? Selalu ada Bu. Tahun ini kemarin Alhamdulillah SMA 1. Iya. Kemudian MAN 1, SMK 1. Jadi 3 orang yang dikirim provinsi ya. Nah, kemudian daripada yang tingkat provinsi kita juga punya Paskib di kabupaten. Ada terus Bu kita setiap yang mengirimkan ke kabupaten. Nah, itu salah satu ekskul yang diminati. Nah, jadi karena favorit lah ya favorit Pak. Karena orang tua ini sampai bersaing Bu supaya anaknya lulus itu. Bersaing karena apa? Dia punya berharap ketika alumni Paskib dia larinya anaknya mau ke kepolisian. Benar sekali. Iya. Tujuannya mengarah ke sana. Iya, karena memang latihannya juga luar biasa kayak tentara, kayak polisi. Dan butuh waktu berbulan-bulan. Iya, berbulan-bulan. Nah, itu salah satu ekskul yang mengangkat masyarakat nama MAN itu. Nah, kemudian ekskul robotik Bu. Robotik. Wah, itu mengangkat juga, biasa robotik, ya Pak ya. Artinya di Kabupaten Lampung Barat punya sekolah yang punya ekskul robotik dan setelah berprestasi di tingkat nasional. Karena di Lampung Barat tidak ada yang punya robotik, tidak ada, hanya di MAN. Nah, kemudian ini juga yang bisa memotivasi masyarakat sekolah di MAN itu Bu. Ini ada wadah kelas tahfiz. Nah, ini juga luar biasa nih Bu. Kami sebenarnya punya tahfiz itu 2. Tahfiz kelas umum, tahfiz kelas unggulan, tahfiz kelas khusus. Dibagi 2 itu dibagi 2. Jadi kelas umum itu maksudnya semua kelas harus wajib mengikuti tahfiz. Hanya saja target hafalannya tidak ditentukan. Ya mau hafal 1 juz, monggo saja. Tapi kalau yang tahfiz kelas umum ini, kelas khusus ini ada target. Ada target Bu, karena begitu masuk saja di PDBB itu kan sudah brosur itu sudah jelas. Ya, mau masuk reguler, tahfiz. Nah, udah jelas. Jadi kalau masuk tahfiz minimal
siswa itu minimal punya hafalan 1 juz. 1 juz ya? 1 juz. Nanti kita tes ya kan, nah baru bisa masuk di kelas itu. Di kelas tahap. Dan kita juga tidak banyak-banyak, paling hanya ngambil 15 siswa. 15 siswa. Iya. Jadi satu kelas 15 siswa. 15 siswa. Itu mungkin korumnya simpatika aja. Iya. Ya, itu kira-kira Bu. Nah itu Luar biasa, itu Masya Allah. mengangkat sekali Bu, itu mengangkat Iya. sekali. Memang harus punya inovasi ya Pak ya. Harus punya inovasi Bu. Kalau enggak ya enggak ada perkembangan Benar sekali. sekolahnya. Karena beberapa sekolah juga mengeluh gitu. Iya, Artinya benar. stagnan di Iya, ketika iya, iya. PPDB bahkan kurang siswa gitu. Iya, Artinya benar. sekolah-sekolah lain bisa belajar dari teman satu Lambung Barat. Iya. Inspirasi nih, Pak. Iya. Artinya memang harus berinovasi, harus banyak berkorban juga ya Pak ya. Oh iya, harus Nggak usah ditanya lagi ya. harus berani nalangin Bu. Ganda talangan. Harus. Bagaimana Pak? Iya. Bapak selaku camat memfasilitasi bahkan mendukung, Iya, mensupport iya. siswa-siswi bisa berprestasi bahkan bisa berlomba. Itu tentunya kan lomba itu nggak selamanya dibiayai oleh penyelenggara ya. Iya. Banyak lomba yang memang harus disupport dari pihak sekolah. Iya. Bagaimana Bapak mensupportnya Pak? Iya, jadi begini Bu, ya siswa ini kan sama sih dengan kita kan motivasinya. Iya. Jadi contohnya kemarin yang KSM tingkat nasional Bu ya, Iya. contohnya itu. Iya. Jadi setelah siswa terseleksi, Iya. ya setelah guru terseleksi, guru pembimbingnya, saya kumpulkan jadi satu. Saya ajak ngobrol, saya kasih motivasi. Jika kalian nanti lulus di tingkat kabupaten, saya kasih reward 1.500.000. Insya Allah. Itu semangat ya Pak ya? Ya siswa ya gurunya, Iya. guru pendampingnya. Nah begitu pengumuman saya kasih langsung Bu, Iya. nggak berlama-lama. Iya. Nah karena yang mau saya ambil di provinsinya, Iya. begitu provinsi saya kasih 3 juta. 3 juta. Provinsi. Iya. Nah, kemarin tembus berapa anak kemarin? 4. 4 anak. Iya, 3 kali 4. Tambah guru pembimbing ya. Guru pembimbing juga 3 kali Iya. 4 ya Pak? Nah, alhamdulillah provinsi tembus nasional Tembus dua nasional. anak Bu, Dua dua anak. anak, bukan satu lagi, 2 lagi. Mata pelajaran apa itu? Mata pelajaran biologi dengan matematika. Luar biasa. Saya imimi lagi, kalau kalian tembus nasional 5.000 nanti Bapak ini saya kasih 5.000. Bapak. Nah, disitulah mungkin motivasi ini membuat siswa belajarnya semangat. Iya, benar. Termasuk gurunya, gurunya juga semangat membimbing. Artinya pihak sekolah sangat mendukung Pak. Iya, jadi memang reward itu Bu, memang ya itu luar biasa itu memberikan motivasi. Sama juga robotik juga sama. Jadi saya kasih reward semua. Nah itulah yang membuat semangat mereka. Semangat mereka. Iya. Mungkin ke depan mereka lebih bersemangat lagi ya Nah, Pak ya. bersemangat lagi. Nah, harapannya seperti itu kan Harapannya tentunya. seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah itu. Luar biasa Pak. Nah, itu. Ini perlu sekolah-sekolah lain perlu mencontoh motivasi-motivasi seperti ini, Iya. Pak. Inovasi-inovasi seperti ini. Iya, Dan support Iya, karena iya, iya, Bu. tidak semua murid itu beruntung. Iya, benar-benar. Tidak iya. semua tentunya Tidak beruntung. Iya, iya, benar Bu. Untuk disupport. Mereka bisa saja punya kemampuan ya Pak ya. Mereka bisa saja punya keahlian. Cuman kalau tidak didukung, tidak disupport, iya. itu ya setengah juga, benar iya. Bu. Karena sebelumnya ini saya juga udah bahas studi banding Bu. Sebelumnya nggak saya kasih reward, Iya, tapi siswa saya karantinakan itu 1 bulan tanpa reward. tanpa reward. Apa hasilnya? Malah nggak jadi rupanya. Nggak jadi, saya karantinakan itu. Padahal biaya itu lebih besar. Iya, jadi- Ya makan, ya kan, guru pembimbing di situ lebih besar. Nah saya rubah, nggak saya buat karantina, tapi bimbingan tetap tiap hari. Dan manjur. Nah sekarang dia, loh kok malah bagus ini, berarti begini caranya begini. Triknya cara- seperti ini Iya, gitu ya, triknya Pak, ya? seperti ini. Pak. Ya, Itu. mungkin soalnya ngebatin mungkin Pak. Saya sudah di karantina, udah capek, sudah Iya, lelah, sudah habis iya. waktu. Nggak ada tapi nggak ada apa-apa. apa-apa. Nggak ada apa-apa, saya rubah lah tahun ini, Iya. saya rubah, nggak usah karantina, tapi ribet udah saya sampaikan dari Iya. awal, Iya. dan kita tidak dusta di antara kita juga. Jangan ada dusta di Iya, antara jangan ada kita. dusta. Baik Bapak, seru sekali Pak ya iya. bincang-bincang kita. Jadi sebelum kita mengakhiri Pak bincang-bincang kita, apa harapan Bapak atau ucapan terima kasih atau seruan seperti apa yang ingin Bapak sampaikan? Iya, Monggo, Pak, iya, silakan. iya. Jadi gini Bu, pertama saya ini dari jauh-jauh nih
kabupaten yang terjauh dari provinsi hanya Lampung Barat. Lampung Barat ya kan, ya jauh, yang orang dari kebun. Nah kami diundang di sini ini ya udah luar biasa ya kan, luar biasa. Yang jelas pertama terima kasih kepada Ibu Kanbin yang sudah mengundang kami. Ya mudah-mudahan berkah barokahnya kami duduk di sini, kami ngobrol dengan tim ini bisa meningkatkan lagi, bisa memviralkan lagi Man Satu Lampung Barat lebih bagus lagi. Itu harapan ya kan. Kemudian yang kedua ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini nanti kan didengar oleh teman-teman madrasah lainnya. Bisa menjadi motivasi. Iya, bisa menjadi motivasi, semangat untuk sekolah berprestasi. Ya karena ngomong kasarnya Bu, walaupun sekolah kita itu jauh dari provinsi, ya alhamdulillah bicara prestasi ya nggak ketinggalan dengan sekolah yang di kota. Nah kira-kira seperti itu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih banyak ya. Mungkin ada juga ingin disampaikan untuk ke Pak Kanwil, Kepala Kabid Penmat atau pihak sekolah atau dari Lampung Barat sendiri. Ya. Jadi selain pada itu, ini kami juga aturkan ungkapan terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada Bapak Kanwil, kantor wilayah Kementerian Provinsi Lampung yang juga sudah memberi dukungan besar juga, sudah datang di Lampung Barat di Man itu sudah 3 kali meresmikan Masjid Al Ihsan ya kan. Nah itu juga menjadi motivasi kita juga, termasuk Pak Kabid, Pak Kabak, alhamdulillah luar biasa dukungannya untuk supaya Man ini lebih maju lagi. Kemudian Katim, alhamdulillah semua sudah pro semua untuk mendukung supaya Man Lampung Barat yang walaupun jauh tempatnya ini tidak ketinggalan prestasinya. Gitu Bu. Baik Bapak. Baik Pak Camat, terima kasih atas kehadirannya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terima kasih telah membersamai kami. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Ihsan, Man Satu Lampung Barat makin berprestasi, berdaya saing, menjadi kebanggaan Provinsi Lampung tentunya. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Ya mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya. Ya. Amin, Pak. Berkah barokah semua. Keluarganya sehat-sehat semua. Terima kasih atas kehadirannya. Terus saksikan Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saksikan kami di episode selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.